Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas AKB. Saya akan memaparkan sedikit tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak, yaitu bergaul dengan Al-Quran. Ibrahim Ahwash berpesan, obatnya hati ada 5, yaitu membaca Al-Quran dengan perenungan maknanya, mengosongkan perut, sholat di malam hari, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu zuhur, dan berdiskusi dengan orang-orang yang soleh. Pencarian ayat dan tema dalam Al-Quran. Dalam mushaf Al-Quran standar terdapat daftar isi yang terkait dengan surat maupun juz. Tidak ada indeks ayat, kata maupun topik. Karena itu membaca merasa kesulitan untuk mencari topik Al-Quran yang dikehendaki. Untuk itu, para ulama menulis buku yang berkenaan dengan pencarian ayat secara praktis. Buku cara pencarian ayat yang paling klasik adalah Fathur Rahman karya Ali Sada Faidullah dan Al-Mujam Al-Mufahras karya Muhammad Fuad Abdul Al-Bagih. Di buku Fathur Rahman, pencari ayat dilalis dari kata dasar dan kata pengembang. Dalam bahasa Arab, dari kata yang ditentukannya, ayat-ayat Al-Quran telah ditampilkan di bawahnya. Penampilan ayat-ayat hanya berupa nama, surat, dan nomor ayat. Bagi orang yang tidak mengetahui bahasa Arab, pelacakan ayat bisa dilakukan dengan buku konkordansi Al-Quran. Dalam buku ini, kata-kata Arab ditulis dengan huruf Latin seperti iman, mukmin, dan sebagainya. Namun kekurangan buku ini adalah tidak bisa menjangkau pelacakan berdasarkan kata dasar. Karenanya, ia sulit menjawab pasang huruf hamzah, mim, dan nun membentuk kata apa saja dalam Al-Quran. Selain pelacakan ayat berdasarkan kata, pakar Al-Quran juga mengembangkan pelacakan ayat berdasarkan topik. Tentu saja, topik ayat tersebut masih bisa karena dihasilkan dari pemahaman manusia. B. Al-Quran dalam teknologi informasi. Ada 3 bentuk teknologi informasi yang digunakan untuk mempermudah membaca, mendengarkan, maupun mempelajari Al-Quran, yaitu pertama, teknologi visual. Dalam teknologi ini, indera penglihatan memiliki peran yang penting. Teknologi menampilkan tulisan Al-Quran untuk dilihat oleh pembacanya. Produk teknologi ini adalah buku Al-Quran, handphone. Saat ini, kemasan mushaf Al-Quran standar semakin dibuat menarik. Ini adalah hasil dari kemajuan teknologi percetakan. Sementara itu, Al-Quran handphone juga hanya bisa dibaca karena ia dimasukkan install ke dalam handphone. Kelebihan Al-Quran handphone adalah sisi praktis. Kedua, teknologi audio. Dalam teknologi audio ini, seorang hanya bisa mendengarkan bunyi bacaan Al-Quran. Mula-mula, bacaan Al-Quran bisa diperdengarkan dengan menggunakan teknologi rekaman. Dalam teknologi ini, bisa Al-Quran seseorang direkam lalu digandakan untuk disebarkan ke masyarakat luas. Hasil rekaman ini bisa terwujud kaset maupun MP3.
Muatan kaset tidak sebesar muatan MP3. Bacaan semua surat Al-Quran bisa dibuat di MP3, tetapi kaset hanya bisa memuat 1 juz Al-Quran. Dewasa ini teknologi MP3 semakin dikembangkan hingga muncul MP3 dan seterusnya. Ketiga, teknologi audio visual. Teknologi ini bisa ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Ia menghasilkan Al-Quran digital berbasis komputer. Al-Quran digital dapat semakin memperkaya fiturnya. Ia dilengkapi terjemahan Al-Quran, indeks pencarian ayat, suara bacaan Al-Quran dari ulama terkenal, waktu sholat, dan sebagainya. Quraisy Shihab pernah berharap bahwa Al-Quran digital sebaiknya memuat kosakata Al-Quran, sejarah Al-Quran, ragam bacaan Al-Quran, klasifikasi ayat, tafsir, mukjizat Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, dan di bibliografi. C. Etika terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimuliakan oleh makhluknya, terutama manusia sebagai penerima beban hukum dan amanat. Penulisan ini diwujudkan dalam etika yang dirumuskan oleh Al-Quran sendiri, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta arahan para ulama. Etika terhadap Al-Quran mencakup etika dalam membaca, menulis, belajar mengajar, serta membawa mushaf Al-Quran standar. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Selain pahala membaca Al-Quran juga mendapatkan petunjuk, ilmu pengetahuan, bahkan kesehatan jasmani dan rohani. Beberapa etika pembacaan Al-Quran diantaranya: yang pertama, semakin sering membaca Al-Quran, semakin besar keutamaan yang diperoleh. Ukurannya tergantung dari kemampuan dan kesempatan masing-masing pembaca. 2. Sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu berwudu bagi wanita yang menstruasi atau orang yang telah mengeluarkan sperma atau junub. 3. Membaca Al-Quran hendaknya di tempat yang suci, lebih utamanya di masjid. 4. Menyikat gigi sebelum membaca Al-Quran sangat dianjurkan. 5. Duduk dengan tangan dan menghadap kiblat saat sedang membaca Al-Quran. 6. Terlebih dahulu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 7. Membaca Al-Quran dengan tepat dan jelas atau tartil, tepat dalam pengucapan huruf dan jelas dalam bunyinya. 8. Saat membaca Al-Quran, pikiran berusaha untuk memahami makna ayat demi ayat. 9. Mengulang-ulang ayat yang dianggap mengesahkan. 10. Menangis saat membaca Al-Quran, tepatnya ayat yang mengandung ancaman. Cukup sekian, itulah yang tadi saya sempat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.